Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 431 Hasil Kompetisi. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tanya seorang penatua. Aku mendapatkannya dengan membunuh monster jahat. Ada tempat di mana monster jahat sering pergi. Aku menunggu monster jahat di sana. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Tapi di sana berbahaya. Aku hampir mati di sana beberapa kali, kata Lanlan. Wajahnya masih penuh ketakutan. Melihat gadis kecil ini tidak berkedip ketika dia berbohong, hati Chen Xiang diam-diam berkedut. Dia tahu bahwa Lanlan bukanlah seorang vegetarian. Di mana tempat itu? Wang Quan bertanya. Tempat itu bernama Linghe, sungai penuh aura. Aku mendapatkannya dari iblis jahat, kata Lanlan. Inilah yang Chen Xiang katakan padanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan menggunakannya begitu cepat. Chen Xiang menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat bodoh baginya untuk memperlakukan Lanlan sebagai gadis lugu. Wang Quan mengangguk dan mengembalikan hati iblis itu ke Lanlan. Dia dan para tetua tahu bahwa ada sungai spiritual di dalamnya, dan mereka telah menangkap banyak iblis di sana sebelumnya. Yang berikutnya adalah magang besar Wang Quan, bernama Sun Sueren, seseorang tanpa ekspresi di wajahnya. Dia terlihat seperti orang mati, dengan penampilan yang dingin. Dia tidak banyak bicara, dan dia tidak tahu bagaimana melihat sekitar, sangat kaku saat berjalan, tetapi dia berpakaian paling indah di antara 4 murid Raja Quan, dengan banyak cincin bercahaya di jarinya. Sun Sueren, 80. Teriak Wang Quan, ini muridnya sendiri. Dia dan para tetua hanya melirik dengan santai dan memeriksanya dengan acuh tak acuh. Ini membuat Lanlan dan Chen Xiang diam-diam membencinya. Begitu pula Gu Dongchen dan orang-orang kuat di sampingnya. Mereka semua melihat bahwa pasti ada sesuatu yang rumit tentang itu. Yang berikutnya 43, angka ini juga mengejutkan Chen Xiang. Untungnya dia memiliki pandangan jauh ke depan, dan dia juga terkejut dengan kekuatan orang-orang itu. Dia bisa mendapatkan begitu banyak. Hal yang sama berlaku untuk Lanlan. Dia hanya mendapat 28. Jika Chen Xiang tidak meminjamkannya begitu banyak, dia mungkin berada di bawah 50, 48, 45, 52. Yang berikutnya semuanya 40 atau 50, yang membuat jantung Chen Xiang dan Lanlan berdebar kencang. Sebelum itu, Chen Xiang hanya berencana menggunakan lebih dari 50 untuk membuat perbedaan, tetapi Lanlan bahkan lebih, dia baru berusia 28. Dan orang-orang ini ditanyai satu persatu bagaimana mereka mendapatkan hati iblis itu. Motian! 83. Seorang tetua berseru kaget, dan wajah Wang Quan juga serius. Jika ada yang bisa berbicara begitu banyak, mungkin dialah yang membunuh muridnya. Wang Quan dan para tetua itu dengan hati-hati memeriksa hati iblis itu, dan segera, wajah para tetua itu dan Wang Quan berubah. Meskipun mereka bertindak dengan tenang, kemarahan di mata Wang Quan tidak dapat disembunyikan. Hati iblis ini ditandai olehmu, kan? Sebelum masuk, kamu memberi 4 orang itu masing-masing 50 hati iblis. Itu benar, aku membunuh salah satu muridmu? Tidak mungkin, ya dia ingin membunuhku. Aku baru saja melakukannya apa yang akan dilakukan orang normal, Motian berkata dengan ringan. Motian adalah seorang pemuda yang tidak menarik, tetapi saat ini dia membuat Chen Xiang merasa sangat dikagumi sehingga dia berani mengakuinya, dan bahkan menampar Balai Shenwu dengan keras. Kamu! Wang Quan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena fakta bahwa mereka membantu 4 magang curang sudah terlihat oleh orang kuat di sebelahnya. Penatua Ding berkata bahwa diperbolehkan untuk memiliki konflik di dalam. Saya membunuh magang ketiga Anda dan mendapatkan 50 hati iblis darinya. Ini juga milik saya. Jika Anda ingin menanganinya sebagai pelanggaran,
saya juga akan mengenalinya. Motian melanjutkan, sama sekali tidak takut dengan kekuatan kerajaan. Chen Xiang menebak bahwa pria bernama Motian ini pasti memiliki pendukung yang sangat kuat. HMPH. Wang Quan menekan amarah di dalam hatinya. Terlihat bahwa dia sangat keberatan dengan orang-orang di belakang Motian. Dia menukar hati iblis itu dengan Motian. Sekarang giliran Chen Xiang, dia juga menjadi fokus perhatian paling banyak di tempat kejadian, dan untuk menjaga agar tidak menonjolkan diri, Chen Xiang hanya mengeluarkan 60 hati iblis. Jumlah ini hanya membuatnya berada di peringkat keempat di belakang Lanlan. Setelah Wang Quan dan yang lainnya memeriksa, mereka tidak menemukan tanda yang mereka tinggalkan, yang mengejutkan Wang Quan dan yang lainnya, dan Motian juga mengerutkan kening, bingung. Dia berpikir bahwa Chen Xiang akan melawan murid Wang Quan di dalam. Sangat kuat untuk mendapatkan 60 hati iblis dengan kemampuan sendiri. Bagaimana Anda melakukannya? Penatua Nading bertanya. Mengapa Anda bertanya kepada saya ketika saya berusia 60? Murid-murid Master Istana Bela Diri Suci tidak bertanya ketika mereka berusia 80? Tidakkah Anda pikir Anda tidak tahu malu? Anda menipu secara terbuka dan mengambil alih 4 murid dari Tuan 4 Istana Bela Diri Ilahi. Saya memberi mereka banyak hati iblis ketika saya masuk, dan sekarang mereka bertiga sudah mati. Mereka hanya ingin melihat siapa yang membunuh mereka, bukan? Shen Xiang berkata dengan curiga. Chen Xiang, jangan bicara omong kosong. Harus ada bukti untuk apa yang kamu katakan. Wang Quan berkata dengan dingin. Selama tidak ada bukti untuk membuktikannya, Balai Shenwu bisa malas. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak punya bukti. Bagaimana Anda mendapatkan 60 hati iblis ini? Jika Anda menjelaskannya secara rinci, itu akan membantu kami memahami aktivitas iblis jahat di Shenwu. Kami mengizinkanmu masuk dan pada saat yang sama melakukan penyelidikan. Wang Quan mengejar, tidak mampu menanggungnya tanpa bukti. Ini membuat pembangkit tenaga listrik lainnya diam-diam memarahinya karena tidak tahu malu. Saya membuat formasi hantu dan menggunakan banyak beast pills untuk memikat monster jahat, kata Chen Xiang dengan ringan. Di mana susunan hantu diatur? Wang Quan sangat curiga. Meskipun dia tidak dapat melihat bahwa ada yang salah dengan hati iblis itu, dia sangat curiga bahwa Chen Xiang telah membunuh muridnya karena masih ada 2 iblis magang. Keberadaan hati tidak diketahui. Ngarai yang penuh dengan pohon hitam, jawab Chen Xiang. Itu disebut Hessen Canyon, yang merupakan satu-satunya jalan ke sungai Linghe. Jika kamu mencegatnya di sana, tidak ada cara bagi Lanlan untuk mendapatkan 78 hati iblis. Kamu bohong. Wang Quan mencibir. Ini mengejutkan Lanlan, karena Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya. Dia diam-diam memarahi Chen Xiang karena idiot, yang sebenarnya memiliki konflik dengan kebohongannya. Pembangkit tenaga lainnya juga diam-diam terkejut. Jika Chen Xiang juga membunuh magang Wang Quan, itu akan sangat memuaskan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Butuh waktu berhari-hari untuk mengatur formasi hantu, dan saya menemukan banyak monster jahat lewat saat mengaturnya, tetapi saya tidak bergerak, dan energi dari formasi hantu saya terbatas, jadi saya hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang sangat singkat. Saya mengaturnya dalam 2 hari terakhir. Dan saya membuka formasi hantu pada saat itu, menjebak orang-orang ini, dan kemudian menghancurkan mereka satu persatu. Tetapi iblis utama terlalu kuat dan menghabiskan kekuatan formasi hantu saya, tetapi masih terluka parah oleh formasi hantu saya. Pada akhirnya, saya dan orang terkemuka bertarung dengan sengit. Ngarai hancur saat kami bertarung. Jika Anda tidak mempercayai saya, pergi dan lihatlah. Pada saat ini, Lanlan berkata, di akhir permainan, saya benar-benar merasakan banyak gerakan, raungan naga, gempa bumi, sangat suka dengan gaya bertarung orang ini.
Bab 432-400. Motian dan yang lainnya juga keluar untuk bersaksi satu demi satu. Bahkan magang Wangkuan yang hebat mengangguk dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Ketika kompetisi akan berakhir, ada banyak gerakan, saya pikir seluruh Suanjing harus dapat saya tahu. Lalu mengapa kita tidak menemukan hati iblis itu? Jika itu adalah iblis jahat yang kuat, hati iblis itu berbeda. Wangkuan masih ragu. Chen Xiang menghela nafas dan mengeluarkan hati iblis dari Raja Kalajengking yang beracun. Lampu hijau yang menyilaukan membuat banyak orang terpesona olehnya, terutama energi yang murni dan luas yang membuat mereka yang berada di nirvana merasa bersemangat. Ini memang harta karun, ini adalah normal bagi Chen Xiang untuk menyembunyikannya dengan sengaja. Melihat hati iblis ini, Wangkuan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Chen Xiang. Mereka benar-benar tahu bagaimana mengatur formasi hantu yang begitu kuat, mengepung begitu banyak iblis jahat sekaligus, dan mendapatkan begitu banyak hati iblis. Chen Xiang tidak bodoh. Jika Wangkuan tahu bahwa dia telah membunuh dua muridnya yang berharga, maka mungkin dia tidak akan dapat yakin bahwa permainan akan berakhir. Untuk memastikan bahwa dia akan mendapatkan buah keberuntungan tanpa ada kesempatan, dia tidak bisa membuat marah Wangkuan. Dari sudut pandang hati iblis ini, ada monster jahat yang begitu kuat di dalamnya. Adalah normal bagi kedua murid Anda untuk bertemu dengan monster jahat semacam ini dan tidak dapat melarikan diri. Mengapa Anda selalu curiga orang lain membunuhnya? Jangan. Apakah kamu pikir kamu kedua murid yang berharga itu sangat kuat? Bisakah mereka menghadapi monster jahat semacam itu yang kekuatannya dekat dengan nirvana? Lian Yingxiao mencibir. HMPH, kamu bahkan tidak memberitahu kami tentang tempat berbahaya seperti itu. Jika anak ini cegukan di dalamnya, orang gila tua itu pasti akan mendatangimu untuk menyelesaikan masalah tanpa ragu-ragu. Gu Dongchen mendengus dingin. Tentu saja, Liu Meng'er adalah yang paling terkejut. Dia mengenal Chen Xiang dengan sangat baik. Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang formasi, tetapi dia mampu mengatur formasi hantu yang begitu kuat di dalam, mampu menjebak monster jahat yang kekuatannya dekat dengan nirvana. Sun Sueren, Motian, U200B, U200 Blanlan, dan Chen Xiang akan memasuki final. Sun Sueren dan Motian akan menjadi satu grup, dan Lanlan dan Chen Xiang akan menjadi satu grup. Final-final akan menjadi pemenangnya dari dua kelompok ini. Ayo bertarung. Ini akan dimulai dalam 3 hari. Setelah Wangkuan selesai berbicara, dia melayang pergi. Suasana hatinya saat ini sangat buruk. Harapan Wangkuan hancur, dan itu sangat busuk. 3 magang yang berharga meninggal. Mereka semua adalah pejuang darah yang luar biasa. Salah satu dari mereka juga memiliki jiwa api dan memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia hancur di dalam. Setelah pertunjukan berakhir, Chen Xiang mengikuti Gu Dongchen dan yang lainnya pergi, dan semua orang di puncak gunung juga terbang pergi. Chen Xiang pikir itu lucu, tapi dia tidak menyangka dia benar-benar akan bertemu dengan gadis kecil Lanlan. Ada juga beberapa stres. Lanlan bertekad untuk mengalahkan Chen Xiang, dan dia dan Chen Xiang memiliki hubungan yang baik. Jika bukan karena Chen Xiang membantunya, dia akan berada di bawah. Chen Xiang juga tidak mengerti mengapa Lanlan melakukannya sedikit sementara orang lain itu 40 atau 50. Tempat diadakannya kompetisi seni bela diri adalah di alun-alun besar di kuil seni bela diri ilahi. Platform kompetisi seni bela diri sudah lama ada, dan akan ada banyak orang yang datang untuk menontonnya. Lanlan memiliki reputasi yang baik di benua raja, karena dia adalah orang berdarah biru yang misterius dan kuat dengan kekuatan yang kuat, penampilan yang manis dan imut, dan menarik banyak perhatian. Motian adalah orang yang misterius. Tidak ada yang tahu asalnya, hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dan dia menantang para pemuda kuat yang terkenal di benua raja di mana-mana. Dia juga seorang pejuang darah yang kuat. Belum lagi Sun Sueren, murid Wangkuan yang hebat,
Dia dikabarkan sebagai pembunuh haus darah dengan kepribadian yang aneh, dan tidak ada orang yang rukun di aula Shenwu. Chen Xiang, orang terkenal di semua dunia, terutama fakta bahwa dia menggoda banyak raksasa yang kuat di daratan, terjadi baru-baru ini, dan dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia di benua raja sebelumnya, menunjukkan keahlian alkimia yang luar biasa. Sendiri sangat kuat, dan itu adalah murid dari Huang Jintian, orang gila tua, yang berlatih Tai Chi dan Kungfu penundukan naga, De Leo. Jadi duel terakhir ini sangat menarik, karena kekuatan keempat orang itu berimbang, dan mereka bertabrakan di tempat yang sama. Bersama-sama, apa yang akan terjadi? Semua orang menantikannya. Asosiasi Seni Bela Diri Raja diorganisir oleh Aula Shenwu. Sebagai penyelenggara, dia juga mengeluarkan hal-hal seperti buah keberuntungan sebagai hadiah. Awalnya, Wang Quan berencana membiarkan keempat muridnya bersaing untuk hegemoni, tetapi siapa sangka bahwa dia akan mati. Kejadian ini juga berubah menjadi lelucon dan menyebar di benua raja. Paman kecil, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar tahu cara mengatur formasi, bahkan kami tidak tahu. Gu Dongchen memperhatikan Chen Xiang melahap hidangan kaya di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, dengan mata curiga melihat Chen Xiang. Wu Kaiming juga tidak mempercayainya. Chen Xiang ingin mengolah dirinya sendiri, dan dia ingin membuat alkimia, jadi bagaimana dia tega mempelajari formasi? Meskipun Gu Dongchen dan Wu Kaiming tidak pandai memurnikan senjata dan alkimia, mereka sangat mahir dalam formasi. Jika tidak mereka akan sia-sia, karena formasinya tidak serumit memurnikan senjata dan alkimia. Selama Anda memasukkan sedikit pikir, hafalkan saja beberapa pola roh dan komunikasikan lebih banyak. Aku bisa mengaturnya, bagaimana kalau kalian masing-masing memberiku 1 miliar kristal? Chen Xiang berkata dengan marah. Gu Dongchen dan Wu Kaiming tidak melakukannya. Mereka tahu jika mereka bertaruh dengan Chen Xiang, mereka akan kalah. Sejujurnya, apakah kamu membunuh 2 murid berharga Wang Quan lainnya? Gu Dongchen sangat ingin tahu tentang ini. Tidak, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Jika benar-benar aku yang membunuhnya, aku akan seperti Motian itu, dan aku akan mengencingi Raja Quan itu. Sayang sekali aku tidak melakukannya. Bertemu muridnya. Chen Xiang tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya. Sebelum mencapai buah ciptaan, masalah ini tidak boleh bocor sedikit pun. Kamu memiliki begitu banyak hati iblis, bagaimana kamu menggunakannya? Gunakan itu untuk kami mengatur formasi. Kami hanya mendengar hal semacam ini, tapi kami belum melihatnya. Orang-orang yang terbunuh di 100,000 Demon Mountain sebelumnya tidak memiliki hati iblis, adalah sekelompok semut kecil, kata Gu Dongchen sambil tersenyum. Saudara-saudara menyelesaikan akun dengan jelas, 100 juta, itulah yang saya dapatkan dengan kerja keras. Saya tidak akan menjual bahkan 1 spar lebih sedikit. Setelah Chen Xiang mengalami kekuatan formasi, dia tahu kekuatan hati iblis ini, dan menggunakan mereka untuk formasi jauh lebih baik daripada spar terbaik. Setelah cukup makan dan minum, Chen Xiang kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia memang sangat lelah setelah tinggal di dalam begitu lama. Dia ingin mempertahankan kondisi terbaiknya untuk mengikuti kompetisi final. Selama dia bisa mendapatkan buah keberuntungan, Bai Yuyo, kecantikan yang dingin dan mulia, akan menciumnya, dan Su Meiyao juga akan melakukannya. Ini adalah motivasi terbesar baginya untuk mendapatkan buah keberuntungan. Lan, tidak banyak informasi tentang gadis kecil ini, dan juga sangat sedikit informasi tentang ras darah biru. Kepala botak kecil itu hanya memberitahuku bahwa mereka semua adalah pejuang garis keturunan yang kuat. Adapun kemampuan apa yang mereka miliki, bahkan dia tidak tahu. Chen Xiang mengerutkan kening. Bab 433 Hadiah Misterius. Selama kompetisi seni bela diri, Chen Xiang tidak bisa menggunakan senjata,
dia juga tidak bisa menggunakan keterampilan sihir itu, kekuatannya akan agak terbatas, dan lawannya semuanya adalah karakter yang tak terduga. Masih ada 2 hari sebelum semifinal dimulai, dan banyak orang dari benua lain telah datang ke benua raja melalui susunan teleportasi untuk menonton pertandingan final Asosiasi Seni Bela Diri. Sejak pembentukan susunan teleportasi, sering terjadi pertukaran antara berbagai benua, yang merupakan hal yang baik bagi dunia Fanwu. Pada saat ini, semua benua saling berperang, karena mereka tidak terbiasa dengan perilaku benua raja. Semua murid mereka yang datang untuk bersaing terluka parah. Chen Xiang adalah orang luar yang bisa masuk final selain benua raja. Begitu banyak orang dari benua lain datang untuk mendukungnya, dan mereka semua bersedia membayar biaya teleportasi yang tinggi untuk mendukung Chen Xiang. "Paman kecil, seseorang mencarimu." Gu Dongchen mengetuk pintu. Setelah Chen Xiang membuka pintu, Gu Dongchen merendahkan suaranya dan berkata, "Orang yang datang mencarimu adalah Mo Tian. Asal orang ini tidak diketahui, jadi berhati-hatilah." Chen Xiang mengangguk dan datang ke aula. Mo Tian adalah seorang pria dengan penampilan biasa, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia berani membunuh murid Wang Quan, bahkan berani menentang Wang Quan, yang menunjukkan bahwa dia dan orang-orang di belakangnya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Melihat Chen Xiang datang, Mo Tian tersenyum sedikit. "Tidak perlu memperkenalkan diri. Saya hanya datang kepada Anda untuk memberitahu Anda sesuatu." Chen Xiang penuh keraguan, "Tolong beritahu saya." Senyum di wajah Mo Tian menghilang, digantikan oleh senyuman di wajahnya. Dengan tatapan khawatir, dia berkata, "Chen Xiang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Jika pada kesempatan yang tepat, saya tidak bisa mengalahkan Sun Sueren. Sebagai murid hebat Wang Quan, dia sangat kuat. Aku telah bertarung melawannya di alam Xuan." Chen Xiang terkejut. Dia tidak menyangka Mo Tian akan datang dan mengatakan ini padanya. Ada 3 kekuatan terkuat di benua raja, Darah Biru, Wujia Zhuang, dan Istana Shenwu. Di antara mereka, Istana Shenwu dikenal banyak orang, tetapi Darah Biru dan Wujia Zhuang sangat rendah. Chen Xiang mengangguk. Wu Kaiming telah memberitahunya sebelumnya. Mo Tian merendahkan suaranya dan berkata, "Lan Lan berasal dari keluarga Darah Biru, dan aku dikirim oleh Wujia Zhuang. Pemenang Asosiasi Seni Bela Diri Raja akan mendapat hadiah yang lebih besar selain buah keberuntungan dari kuil Shenwu. Aku tidak tahu apa hadiahnya, tapi pemilik memberitahuku bahwa hadiah itu bisa membuat Nirvana Realm gila. Jadi untuk menang, Istana Shenwu akan melakukan apapun, karena mereka adalah penyelenggara." Mo Tian sebenarnya berasal dari Wujia Zhuang. Chen Xiang masih bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun dari Wujia Zhuang yang mengirim siapapun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mo Tian sering menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga bahkan Wu Kaiming tidak mengetahui identitas aslinya. "Ibuku berasal dari keluarga Wu. Aku bukan murid langsung dari keluarga Wu, tapi aku memiliki darah keluarga Wu. Jangan heran. Siapapun yang bisa masuk final harus mengetahui rahasia bela diri raja. Asosiasi seni, jadi saya akan memberitahu Anda ya." Chen Xiang bertanya, "Mengapa kamu tidak percaya diri?" Mo Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sun Sueren berada di tahap tengah alam bela diri roh, dan juga menyatukan jiwa bela diri yang sangat kuat di lengannya. Dia setelah menggabungkan jiwa bela diri itu, dia dapat mengubah lengannya menjadi senjata yang ampuh. Ada 2 jenis jiwa bela diri, yang satu dikembangkan sendiri, dan yang lainnya adalah fusion. Adapun misterinya, Chen Xiang saya belum mengalaminya, jadi saya tidak tahu. Kompetisi seni bela diri adalah pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, saya akan bertahan sebentar dan membiarkan Anda melihat bentuk jiwa bela dirinya. Saya melarikan diri sebelum dia menggunakannya terakhir kali. Jika tidak, saya tidak bisa. Aku tidak berdiri di sini bersamamu sekarang. Bicaralah."
Mo Tian takut pada roh bela diri itu. Chen Xiang bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu melakukan ini?" Mo Tian tersenyum dan berkata, "Karena menurutku kamu adalah orang yang baik, dan kamu mampu membunuh 2 murid Wang Quan. Jika tebakanku benar, kamu pasti punya memberikannya kepadaku." Sebagian besar gadis berdarah biru Yao Xin. Wanita ini juga sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kesabaran. Menemukan monster jahat bukanlah kekuatannya. Chen Xiang tidak mengakuinya, dia hanya tersenyum. "Sekarang saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan gadis berdarah biru itu." Mo Tian merentangkan tangannya, "Itu tergantung padamu, aku hanya berharap setelah kamu mendapatkan hadiah misterius itu, kamu bisa memberitahuku apa itu, aku sangat penasaran." "Tidak masalah," Chen Xiang berkata dengan wajah lurus. Meskipun dia tersenyum, dia merasa sangat berat, karena kekuatan Sun Sueren lebih kuat dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia hanya menganggap kekuatan Sun Sueren sebagai Wan Xuan dan Gong Sun Jie, tetapi sekarang tidak demikian. Setelah mengirim Mo Tian pergi, Wu Kaiming dan Gu Dongchen muncul di kamar Chen Xiang. "Apakah kalian semua sudah mendengar?" Chen Xiang mengangkat bahu dan bertanya. "Tentu saja, saya tidak menyangka anak ini berasal dari Wu Jiazhuang. Bahkan saya tidak tahu. Meskipun saya tidak memastikannya, saya percaya kata-katanya," kata Wu Kaiming. Gu Dongchen mengangguk dan berkata, "Itu benar, melihat penampilan Wang Quan yang tidak bermoral, Anda tahu bahwa asosiasi seni bela diri raja itu tidak mudah. Jadi apa pembentukan terakhirnya?" Meskipun penyelenggara asosiasi seni bela diri raja adalah Aula Shenwu. Ini adalah acara besar untuk seluruh benua raja, dan untuk hadiah misterius, saya tidak dapat memikirkan apa itu. Wu Kaiming berkata, dia belum kembali ke Wu Jiazhuang untuk sementara waktu, karena dia dianggap sebagai orang yang meninggalkan Wu Jiazhuang, dan jika dia kembali, dia pasti akan ditolak. Hanya sedikit orang yang mengatakan komentar sarkastik. "Orang gila tua itu mungkin tahu, tapi lebih baik kembali sekarang dan tunggu sampai kamu memenangkan gadis kecil itu," kata Gu Dongchen. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, Chen Xiang dan Lan Lan adalah pertandingan pertama, dan alun-alun Aula Shenwu sudah penuh sesak, karena alun-alun itu berada di dalam Aula Shenwu, jadi setiap orang yang masuk harus membayar tiket masuk biaya, yang membuat Shenwu Hall menjadi besar menghasilkan banyak uang. Penjahat kecil ada di atas panggung, aku tidak pernah mengira lawannya akan menjadi gadis cantik yang lucu, mungkin dia tidak akan bisa bertarung. Hua Xiangyue berkata dengan senyum menawan. Itu belum tentu demikian, tujuan utamanya adalah buah keberuntungan. Liu Meng'er mengenal Chen Xiang dengan sangat baik. Setelah Lan Lan naik ke atas panggung, sekelompok orang di bawah diam-diam merasa tertekan untuk Chen Xiang, lawannya ternyata adalah gadis yang manis dan cantik, ketika mereka bertarung, itu memang agak memalukan. "Chen Xiang, jangan salahkan aku harus menang," Lan Lan berkata dengan serius. "Jika kamu kalah, apakah kamu akan membenciku?" Chen Xiang bertanya. "Tidak ada yang tidak disukai. Aku kalah, jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak sebaik kamu, dan aku pantas mendapatkannya," kata Lan Lan. Sekarang Chen Xiang menganggap Lan Lan sebagai temannya, dan Lan Lan juga sama, sangat jarang bisa bertengkar cepat dengan teman-temannya. Agar tidak meninggalkan penyesalan, baik Chen Xiang maupun Lan Lan memutuskan bahwa selama kompetisi seni bela diri, mereka tidak akan mengeluarkan air karena persahabatan mereka, karena mereka merasa itu adalah penghinaan terhadap teman-teman mereka. Bab 434 Mata Ajaib. Chen Xiang tidak tahu banyak tentang Lan Lan, dia hanya tahu bahwa dia sangat cepat dan memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Wang Quan berharap Chen Xiang dan Lan Lan akan kalah dalam pertarungan, sehingga murid besarnya akan lebih yakin untuk memenangkan tempat pertama dan mendapatkan hadiah misterius itu. "Pergi!" teriak Raja Quan. Begitu suara itu turun,
orang-orang di sekitar panggung kompetisi langsung merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh dan melihat semburan kecemerlangan biru memancar dari tubuh Lanlan, lalu tiba-tiba menghilang. Gaib. Ini sepertinya merupakan kemampuan bawaan yang unik dari ras darah biru. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, kata Wu Kaiming dengan takjub. Hanya Chen Xiang yang berdiri di panggung kompetisi, dan Chen Xiang berkeringat di dahinya, karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Lanlan, dan bahkan Long Shui tidak bisa merasakannya, seolah-olah Lanlan tiba-tiba menjauh dari kompetisi. Panggung. Sebagai wasit, Wang Quan dan tetua Shenwu Hall juga terkejut. Mereka yakin Lanlan tidak meninggalkan arena, karena arena ditutupi dengan banyak formasi, cari tahu. Sui Ninja, ini adalah kemampuan alami dari ras darah biru, bisakah kamu menghadapinya? Wang Quan bertanya dengan suara tertekan. Pria jangkung dan kurus yang berdiri di belakangnya seperti zombie berkata dengan dingin, ya. Tiba-tiba, Lanlan sambil tertawa nakal, Chen Xiang tiba-tiba merasakan sakit yang membakar dari punggungnya, dan tubuhnya mengalami dampak yang sangat keras, yang membuat tubuhnya terbang. Chen Xiang buru-buru menstabilkan sosoknya dan membiarkan dirinya mendarat di tanah. Tanah, jika tidak Anda akan ditendang dari panggung, dan ditendang dari panggung berarti kalah dalam permainan. Bahkan ketika dia menyerang, dia tidak bisa merasakannya. Segala sesuatu tentang gadis kecil ini tersembunyi. Long Shui sangat tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Chen Xiang buru-buru berlari bolak-balik di panggung kompetisi. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menunda waktu dan menemukan cara untuk menghadapi pria Lanlan yang tak terlihat ini. Namun tidak lama setelah dia lari, pipinya ditinju lagi. Energinya bukan dari atribut api, melainkan membawa panas terik yang tak terlukiskan, yang membuatnya merasakan sakit yang membakar. Memar sudah muncul di pipi Chen Xiang, tubuh fisiknya begitu kuat hingga menjadi seperti ini, yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan Lanlan. Banyak orang kuat di Nirvana berpikir bahwa musuh mereka adalah orang yang tahu bagaimana menjadi tidak terlihat dan tidak membuat suara, dan mereka segera merasa merinding. Seseorang seperti Lanlan yang memiliki kemampuan bawaan semacam ini pasti bisa menjadi pembunuh top. Kekuatan Lanlan hanya di alam bela diri spiritual, tetapi bahkan mereka yang berada di alam nirvana tidak dapat merasakan keberadaannya, yang menunjukkan betapa kuatnya bakatnya. Cobalah mata ajaib yang menembus jantung. Alih-alih melepaskan cahaya ajaib, biarkan cahaya ajaib mengembun di mata, dan lihat hati lawan melalui ini, kata Bai Yoyo. Saat menggunakan mata ajaib melalui hati, kesadaran spiritual dan energi sejati akan menyatu bersama melalui metode keberuntungan misterius. Semacam kekuatan akan terkondensasi di mata, dan Anda dapat melihat hati lawan, lalu melepaskan dua kuat cahaya ajaib menembus jantung musuh, menyebabkan musuh menderita trauma yang sangat serius. Hua Xiangyue dan Liu Mengar berdiri menonton dari pavilion di kejauhan, yang merupakan tempat yang disediakan oleh Hall of Divine Martial Arts untuk beberapa pemain kuat untuk menonton pertempuran. Liu Mengar melirik Hua Xiangyue. Hua Xiangyue menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merasakannya. Tampaknya bajingan kecil itu akan mengadakan kontes yang sangat sulit. Chen Xiang diserang lagi, dari segala arah. Itu adalah Lanlan melalui gerakan berkecepatan tinggi. Dia muncul di sekitar Chen Xiang bolak-balik, meninju dan menendang Chen Xiang. Saudari Lan, kamu benar-benar kejam. Chen Xiang menyentuh darah di sudut mulutnya. Aku lebih tua daripada kamu ingin memanggilku Lan Sister. Lanlan Jiao mendengus, dan terus menyerang Chen Xiang dengan marah. Kekuatan serangannya sangat ganas, tetapi tidak ada fluktuasi yang dapat dirasakan. Ini juga merupakan tempat yang membuat banyak orang merasa takut. Bayangkan Anda sedang makan, dan orang tak terlihat diam-diam melakukan serangan yang sangat kuat terhadap Anda. Jika Anda tidak mati, Anda akan selalu terluka parah. Chen Xiang mengandalkan Xuanwu Luotian Canopi untuk mendukungnya begitu lama,
dianggap sangat kuat untuk tidak dirobohkan. Setelah terbiasa untuk beberapa saat, Chen Xiang dapat mengumpulkan cahaya ajaib dari mata ajaib yang menembus hati di matanya, hanya untuk melihat semburan cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari matanya, dan matanya seperti dua potong saat ini seperti batu permata dengan darah merah cerah, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Melihat mata merah seperti iblis Chen Xiang, semua orang terkejut, karena lampu merah yang menyedihkan itu terlihat sangat jahat, tetapi tidak memancarkan aura apapun. Segera, Chen Xiang melihat jantung bergetar di depan matanya, dan melalui posisi hati ini, dia mensimulasikan tubuh Lanlan dalam pikirannya. Kecepatannya sangat cepat. Chen Xiang melihat jantung bergerak ke arahnya dengan cepat, dan buru-buru mengelak, tapi pipinya masih disapu oleh kepalan tangan. Lanlan kaget, karena Chen Xiang menghindari serangannya tadi. "Aku melihatmu." Chen Xiang terkekeh, panggung seni bela diri tiba-tiba bergetar, dan melihat semburan cahaya putih bersinar dari atas kepalan tangan Chen Xiang, ternyata itu adalah kekuatan naga yang menakutkan. Chen Xiang menggunakan kekuatan terkuatnya sejak awal, yang menunjukkan betapa dia sangat mementingkan pertandingan ini. Melihat jantung yang berdetak bergerak ke arahnya dengan cepat lagi, Chen Xiang, yang telah lama bersiap, memberikan minuman rendah, dan melihat beberapa tanaman merambat air yang kental tiba-tiba muncul dari tanah seperti seberkas cahaya, membunuh Lanlan bungkus dengan erat. Lanlan berpikir bahwa Chen Xiang membodohinya sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan dirinya terjerat, dia bahkan lebih terkejut, dia tidak pernah berharap seseorang dapat memahami posisinya dengan sangat akurat. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah alasan mengapa mata Chen Xiang menjadi merah. Tempat di mana tanaman merambat air keluar membuat semua orang memusatkan perhatian mereka, dan ketika mereka melihat celah di tengah tanaman merambat air, semua orang tahu bahwa Lanlan ditangkap oleh Chen Xiang. Saya melihat semburan cahaya biru tiba-tiba muncul dari tengah sulur air, dan sulur air perlahan mengembang, seolah hendak meledak. Chen Xiang tidak membutuhkan banyak waktu, selama dia diberi waktu sepersekian detik, dia bisa melepaskan kekuatan terkuatnya dan menyerang musuh. Lanlan, yang berjuang untuk menyingkirkan anggur air, tiba-tiba merasakan embusan angin, dan segera mengutuk genit di dalam hatinya, dan tinju Chen Xiang dengan kekuatan naga yang menakutkan telah menyambutnya. Berdasarkan posisi jantung yang dilihatnya, Chen Xiang menilai kepala Lanlan, dan menyapa kepala Lanlan dengan kedua tinjunya. Pukulan cepat yang keras dan mendominasi adalah ratusan pukulan dalam beberapa saat, dan semua orang hanya mendengar suara dengan lembutnya teriakan kesakitan datang, yang membuat orang merasa kasihan. Semburan cahaya biru samar tiba-tiba muncul, kemampuan tembus pandang Lanlan gagal, dan wajah kecilnya juga merah dan bengkak, memar dan ungu, dan air mata bersinar di matanya yang besar. Orang tidak bisa membantu tetapi diam-diam memarahi Chen Xiang karena telah kejam. "Orang jahat!" teriak Lanlan genit, tanaman merambat air yang melilit tubuhnya terguncang menjadi kabut, dan dia menggunakan sepasang tinju batu giok untuk menghadapi pukulan Chen Xiang dengan kekuatan naga, dan meninjunya. Keempat lingkaran itu bertabrakan, dan ledakan meletus pada saat benturan, semburan energi mengalir ke langit, menembus formasi, langsung menuju awan, dan membelah awan tebal yang tinggi di langit menjadi dua. Chen Xiang dikejutkan oleh kekuatan ajaib itu, dan Lanlan tidak jauh lebih baik, mulut kecilnya berlumuran darah, dia baru saja mengeluarkan seteguk darah, dan dia sedang berbaring di tepi panggung kompetisi saat ini. Bab 435 Jiwa Bela Diri yang Mengerikan. Chen Xiang menggosok tinjunya, dan dengan cepat berjalan menuju Lanlan. Dia baru sekarang tahu bahwa kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan Lanlan akan terbelah dua dalam keadaan tak terlihat. Lanlan baru saja dipukuli olehnya dengan kekuatan naganya, dan dia terluka parah. Belum lagi kekuatan naga, meski Chen Xiang menggunakan Qian Kun Zenqi untuk menyerang, kekuatannya masih sangat mengerikan. Meskipun pukulan Lanlan baru saja melukai Chen Xiang, dia bahkan terluka lebih serius, karena pukulannya sangat kuat,
tetapi setengahnya dipantulkan kembali oleh kekuatan naga Chen Xiang, menyebabkan dia menerima serangan ganda. Pada saat ini, dia diam-diam menyesali bahwa dia telah menggunakan bakat tembus pandang itu. Jika dia bertarung langsung dengan Chen Xiang, dia mungkin masih bisa menang dengan sangat percaya diri. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa Chen Xiang dapat melihat hatinya, Chen Xiang tidak akan tahu bagaimana dia disiksa olehnya sekarang. Kekuatan Lan Lan tidak lemah, tetapi dia meremehkan Chen Xiang, dan dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap Chen Xiang melihat melalui teknik tembus pandangnya. Lan Lan dengan enggan mengangkat kepalanya, wajah kecilnya yang memar penuh dengan kebencian, dia menggigit bibirnya, dan tampak tak berdaya saat mereka datang. "Kakak Lan, maafkan aku." Chen Xiang tertawa keras, dan menampar Lan Lan di tanah. Embusan angin tiba-tiba meledak, berdampak pada tubuh Lan Lan yang lemah, dan meniupnya dari panggung kompetisi. Setelah Lan Lan jatuh dari panggung, itu berarti Chen Xiang telah menang, dan pembalikan Chen Xiang yang tiba-tiba juga tidak terduga. Pada awalnya, semua orang tenggelam dalam kepanikan teknik tembus pandang Lan Lan, tetapi Chen Xiang dengan cepat menghancurkan Lan Lan. Lan Lan. Keahlian bawaan Lan mengalahkan Lan Lan. Meskipun Lan Lan dikalahkan, semua orang masih memiliki semacam ketakutan iblis terhadap Lan Lan, karena Chen Xiang dapat menangani teknik tembus pandangnya, tetapi sebagian besar orang yang hadir tidak bisa, bahkan mereka yang berada di nirvana, dan mereka saat ini. Tapi memikirkan kemampuan mata merah Chen Xiang menggunakan metode itu untuk melihat Lan Lan. Seorang penatua mengumumkan bahwa Chen Xiang telah menang, dan kemudian giliran Mo Tian dan Sun Sueren untuk bersaing. Tidak peduli siapa yang menang, kedua orang ini pada akhirnya akan bertemu Chen Xiang, jadi sekarang semua orang ingin melihat bagaimana kekuatan mereka. Chen Xiang memeluk Lan Lan, datang ke pavilion tempat Gu Dongchen dan Wu Kaiming berada, memberinya makan sepotong kecil Helganoderma lucidum, dan pada saat yang sama mengolesi ramuan yang terbuat dari Helganoderma di wajahnya, membuatnya cepat pulih. "HMPH, aku akan mengembalikannya padamu." Lan Lan menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Xiang, dan Chen Xiang tahu bahwa itu berisi hati iblis itu bahkan tanpa melihatnya. Itu karena mereka berdua sangat percaya satu sama lain, jadi mereka menganggap satu sama lain sebagai teman baik mereka. Chen Xiang meminjam Yao Xin dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Lan, kamu benar-benar tidak membenciku." Lan Lan bersenandung dan berkata, "Aku kalah darimu bukan karena kekuatanku tidak sebaik milikmu, tapi aku tidak menghitung bahwa kamu dapat melihat tembus pandangku. Kamu juga harus menyembuhkan tubuhmu dengan cepat, kamu juga terluka." Chen Xiang tersenyum dan memakannya beberapa kotak bubuk giok putih. Dia telah mengolahnya menjadi tubuh emas penekan iblis, dan dia adalah tahap ke-13 dari tubuh peri dan iblis. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan dia dapat disembuhkan dengan memakan sedikit putih bubuk giok. Lan Lan sedang tidak mood untuk menonton pertandingan saat ini, karena dia kalah telak, dan dia masih tidak yakin dengan kekalahan itu. Dia meninggalkan kuil seni bela diri, tetapi dia berjanji pada Chen Xiang bahwa dia akan datang dan menontonnya di final. Murid besar Wang Quan naik ke atas panggung. Sun Sueren berpakaian sangat mewah, tetapi dia tampak seperti mayat yang berpakaian sangat indah, wajahnya pucat dan kaku, dan matanya dingin, yang membuat orang sedikit takut ketika melihatnya. Chen Xiang sekarang curiga bahwa Sun Sueren pasti telah berlatih semacam seni bela diri untuk membuatnya seperti ini. Mo Tian juga muncul. Banyak orang tidak tahu identitas Mo Tian, tetapi Chen Xiang tahu bahwa dia berasal dari desa keluarga Wu. Bisa datang ke sini juga berarti kekuatannya tidak sederhana. Dia membunuh murid Wang Quan, dan bahkan berani memamerkan kekuatannya di depan Wang Quan, semua karena ada Wu Jiashuang di belakangnya. Seperti apa sebenarnya jiwa bela diri Sun Sueren? Wu Kaiming juga sangat penasaran. Dia mengenal semua murid di Wu Jiashuangnya dengan sangat baik, dan seseorang yang bisa membuat Mo Tian tidak memiliki peluang untuk menang pasti sangat kuat.
Chen Xiang berdiri di samping Gu Dongchen dan yang lainnya, memperhatikan dengan seksama. Alam bela diri jiwa dari keadaan pamungkas adalah membiarkan jiwa bela diri bawaan, dan kemudian menumbuhkan jiwa bela diri bawaan hingga ekstrim, dan kemudian seseorang dapat memperoleh kekuatan yang sangat kuat melalui jiwa bela diri, atau mengintegrasikan jiwa bela diri ke dalam seni bela diri. Jiwa bela diri bawaan juga disebut jiwa bela diri yang sebenarnya, dan dikandung oleh prajurit itu sendiri. Dan jiwa bela diri yang menyatu disebut jiwa bela diri yang diperoleh. Misalnya, jiwa bela diri api yang dijual Chen Xiang sebelumnya adalah sejenis jiwa bela diri yang diperoleh. Beberapa jiwa bela diri yang diperoleh juga sangat kuat, tetapi jiwa bela diri semacam itu sama berharga dan kuatnya dengan jiwa api. Pada saat ini, Chen Xiang memperhatikan Wang Quan, hanya melihat bahwa wajah Wang Quan penuh dengan kekejaman, tinjunya terkepal erat, dan dia tahu bahwa dia pasti telah memerintahkan Sun Sueren untuk membunuh Mo Tian. Wang Quan membunuh 3 murid, dia hanya menekan kebencian di hatinya. Begitu dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membalas dendam. Dan Mo Tian mengaku membunuh muridnya di depan banyak orang, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, yang membuatnya, Master Agung Istana Bela Diri Ilahi, merasa dirugikan. Mulai! Wang Quan berteriak dengan dingin. Kompetisi dimulai, dan Mo Tian telah berjalan di sekitar tepi panggung kompetisi, dan sekilas dia tahu bahwa dia akan melompat dari panggung kapan saja untuk mengaku kalah. Sun Sueren melihat niat Mo Tian, Wang Quan ingin dia membunuh Mo Tian, jadi dia tidak bisa membuat Mo Tian mengaku kalah. Mo Tian tidak menyerang, dia tidak berani mendekati Sun Sueren, semua orang mencemooh setelah melihatnya, tetapi Mo Tian tidak mengambil hati, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Sun Sueren, jadi dia hanya bisa biarkan Chen Xiang melakukannya. Hah! Sun Sueren mendengus pelan, tetapi suaranya membuat orang merasakan kengerian yang tak dapat dijelaskan, hanya untuk melihat sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan kelompok bayangan hitam ini berputar dengan cepat di bawah kakinya. Adegan aneh tiba-tiba muncul Mo Tian, yang berdiri di tepi, perlahan tersedot oleh bayangan hitam di bawah kaki Sun Sueren. Tidak peduli bagaimana Mo Tian mundur atau melompat mundur, tidak ada gunanya, dia selalu dihisap oleh Sun Sueren. Mati! Teriak Sun Sueren dengan suara kaku. Ketika dia mengulurkan tangan kirinya, udara hitam menyembur keluar dari seluruh lengannya. Ini adalah pertanyaan yang penuh dengan kematian dan darah. Orang-orang di sekitar panggung kompetisi setelah merasakannya, saya merasa seolah-olah aku akan mati. Lengan kiri Sun Sueren bergetar, udara hitam menyebar, dan sesuatu yang membuat kulit kepala orang mati rasa terjadi. Lengan kiri Sun Sueren berubah menjadi tulang putih. Tulangnya sangat tebal, seperti binatang raksasa, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar tulang putih yang besar dan kuat. Ujung cakar itu sangat tajam, dan penuh dengan roh jahat hitam, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Pada saat itu, semua orang tercengang, menyaksikan dengan napas tertahan cakar tulang raksasa yang menakutkan menggaruk kepala Mo Tian. Chen Xiang juga menyaksikan dengan mata lebar, kesadarannya sangat kuat, dia bisa merasakan cakar itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Apakah ini jiwa bela diri yang diperoleh yang Sun Sueren gabungkan di lengannya? Bab 436 Tangan Kematian. Mo Tian telah bertarung melawan Sun Sueren di Evil Demon Profound Realm. Pada saat itu, dia tahu bahwa lengan Sun Sueren tampak menakutkan, dan sekarang dia bisa melihat bentuk asli dari lengan itu. Semangat bela diri semacam ini memberi orang perasaan bahwa itu jahat. Cakar tulang putih besar, tetapi juga penuh dengan kematian, tetapi ini sangat cocok untuk Sun Sueren. Mo Tian tidak berani menyentuh cakar tulang, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyentuh cakar tulang raksasa, dia mungkin mati. Pada saat ini, dia seperti orang yang berjuang di ambang hidup dan mati. Melihat cakar tulang putih besar terbentang, Mo Tian meraung keras, dan semburan cahaya putih meletus dari tubuhnya,
membentuk perisai untuk menghalangi di depannya. Dengan seringai kaku di wajahnya, Sun Sueren terus mencengkeram Mo Tian meskipun dia diblokir oleh topeng putih. Ketika cakarnya menembus, dia tidak dihentikan oleh apapun. Mo Tian terus-menerus tersedot oleh pusaran hitam di bawah kaki Sun Sueren, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia belum pernah mendengar trik aneh semacam ini. Pusaran kematian, ini semacam kungfu ajaib. Saya tidak berharap murid-murid Raja Kuan jatuh ke jalan ajaib, tetapi di zaman kuno, ada banyak orang kuat di jalan yang benar yang mempelajari kung ajaib Fu. Ini tidak dilarang, selama kamu tidak hanya melakukan sesuatu yang menyakiti alam dan nalar. Wajah Wu Kaiming serius. Mo Tian adalah murid Wu Jiazhuangnya. Dia memiliki darah yang sama dengannya, tapi sekarang dia sedang menghadapi bahaya. Ujung cakar dari cakar tulang putih telah menembus wajah Mo Tian, tetapi begitu menyentuh kulit, wajah Mo Tian tiba-tiba berubah, dan dia menjadi jauh lebih tua. Dia adalah seorang pria muda sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah seorang pria. Dari semua orang, terlihat seperti Mo Tian ngeri dan meraung liar. Semua orang melihat ledakan energi kekerasan memancar keluar dari tubuh Mo Tian, dan kemudian ledakan meletus, menimbulkan embusan angin dan ombak. Semburan cahaya putih yang menyilaukan keluar dari platform kompetisi, membuat semua orang tidak mungkin melihat apa yang terjadi di atas, dan getaran gila datang dari platform kompetisi, seolah-olah seluruh alun-alun akan diguncang, dan suara menggelegar dilanjutkan terus-menerus. Cahaya putih menghilang dengan cepat, dan semua orang melihat Sun Sueren menutupi kepalanya dengan cakar tulang putih besar, berjongkok sedikit, rambutnya berantakan, pakaiannya compang-camping, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tapi Mo Tian merangkak perlahan di panggung kompetisi. Dia sudah datang ke samping. Setelah Sun Sueren melihatnya, Mo Tian sudah turun dari panggung kompetisi. Mo Tian tidak mati, tetapi Wu Kaiming menghela nafas panjang penyesalan. Meskipun Mo Tian bisa menyelamatkan hidupnya, dia hancur. Dia meledakkan dantiannya untuk melepaskan energi. Jika Sun Sueren tidak mati pada saat itu, jika kamu melawan, kamu akan menderita luka yang lebih serius. Ini adalah cara menghapus kultivasi seseorang. Berapa banyak tekad yang dibutuhkan untuk melakukannya? Chen Xiang dan Wu Kaiming sudah bergegas. Chen Xiang memberi makan Mo Tian sepotong Helganoderma, dan Mo Tian belum pingsan. Mo Tian meraih pakaian Chen Xiang dan berkata dengan lemah, "Kakak Chen, terserah kamu. Kamu tidak boleh membiarkan iblis seperti itu mendapatkan hadiah terakhir, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya." Setelah Mo Tian selesai berbicara, dia menutup matanya dan pingsan. Masa lalu telah berlalu, dan dia menjadi sangat tua saat ini, dengan pelipis abu-abu. Energi hidupnya juga sangat lemah, dan cakar tulang raksasa Sun Sueren tidak hanya dapat menghilangkan rentang hidup seseorang, tetapi juga memungkinkannya untuk menyerap energi kehidupan. Melihat cakar tulang raksasa jahat Sun Sueren, raksasa dari benua lain mengerutkan kening dan membicarakannya secara terbuka menggunakan kekuatan sihir semacam ini, yang membuat banyak orang sangat jijik. Pada saat ini, Sun Sueren ada di mata semua orang, seolah-olah adalah seorang setan di neraka. Sun Sueren, yang berdiri di panggung kompetisi, menatap Chen Xiang, matanya penuh dengan niat membunuh. Cakar tulang putihnya yang besar telah berubah menjadi lengan, dapat dilihat bahwa jiwa bela dirinya yang menyatu sangat jahat dan kuat. Hanya saja Mo Tian dikalahkan tidak lama setelah awal, dan untuk menyelamatkan hidupnya, dia bahkan meledakkan dirinya di dantiannya. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Ini adalah pukulan yang sangat besar bagi seorang berbakat pejuang. Dan di final berikutnya, saya sangat ingin bersaing dengan Sun Sueren. Banyak orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Chen Xiang, dan pada saat yang sama berharap Chen Xiang bisa mengalahkan Sun Sueren. Ini pasti martial soul, tapi aku tidak tahu asalnya, dan Sun Sueren juga telah mengembangkan beberapa keterampilan sihir. Liu Meng'er berkata dengan alis berkerut. Hua Xiangyue juga menyukainya, diam-diam mengkhawatirkan Chen Xiang,
Sun Sueren itu adalah pertama kalinya mereka melihat jenis serangan teroris yang digunakan oleh ninja darah. Jika Sun Sueren juga orang yang kuat di Nirvana, banyak orang tidak akan bisa tidur, karena banyak orang dapat melihat bahwa jenis keterampilan sihir yang dipupuk oleh Sun Sueren tampaknya perlu menyerap orang lain. Sun Sueren menang dan masuk final. 3 hari kemudian, aku akan mengadakan kompetisi terakhir dengan Chen Xiang di sini, yang juga merupakan pertandingan terakhir dari Asosiasi Seni Bela Diri Raja. Teriak Wang Quan, dia sangat kecewa karena Mo Tian melakukannya tidak mati. Chen Xiang memandang Sun Sueren yang sedang berjalan menuruni panggung, dan mengepalkan tinjunya, dia mengedipkan mata pada Gu Dongchen, dan kemudian mengikuti Gu Dongchen untuk pergi, sementara Wu Kaiming membawa Mo Tianfei pergi. Semua orang meninggalkan kuil seni bela diri ilahi, tetapi hati mereka diselimuti kesuraman. Mereka terus berpikir tentang cakar tulang raksasa Sun Sueren yang menakutkan, dan adegan di mana Sun Sueren menggunakan cakar tulang raksasa itu untuk menyerap Mo Tian. Memikirkan hal ini, itu membuat orang bergidik. Setan! Ini adalah evaluasi Sun Sueren oleh banyak orang. Chen Xiang mengikuti Gu Dongchen kembali ke Taiwumen melalui susunan teleportasi. Chen Xiang pergi ke area terlarang di dalam alam Taiwusuan dan bertanya kepada Huang Jintian tentang semangat bela diri Sun Sueren. Wang Quan adalah orang dari era yang sama dengan Huang Jintian. Chen Xiang menduga bahwa Huang Jintian pasti mengetahui sesuatu. Dia merasa bahwa Wang Quan seharusnya memberi Sun Sueren semangat bela diri itu. Jika tidak, Sun Sueren tidak akan mematuhi Wang Quan seperti ini. Aku akan turun. Chen Xiang meminta Gu Dongchen untuk menunggunya di sini, lalu melompat dari area terlarang. Huang Jintian melihat Chen Xiang datang dengan wajah serius, jadi dia tahu ada sesuatu yang penting, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, apa yang akan terjadi pada seni bela diri raja? Apakah dia akan kembali setelah kalah? Itu terlalu memalukan." Chen Xiang berkata dengan marah, "Tuan, Anda orang tua terlalu meremehkan saya. Saya tidak kalah, tetapi saya menemui beberapa masalah dan ingin bertanya kepada Anda orang tua. Ada 3 hari tersisa sebelum kontes terakhir, tetapi dengan saya pria itu dalam kompetisi seni bela diri sangat kuat, dan dia bisa menggunakan beberapa seni bela diri yang jahat." Huang Jintian mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu. Beritahu saya tentang partisipasi Anda dalam Asosiasi Seni Bela Diri Raja dulu. Saya ingin tahu prosesnya, tapi aku sangat bosan." Chen Xiang tidak punya pilihan selain dengan sabar menjelaskan proses berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri Raja secara rinci, dan dia juga memberitahu Huang Jintian tentang membunuh 2 murid Wang Quan. Setelah Huang Jintian selesai mendengarkan, ekspresinya menjadi sangat serius. Chen Xiang bertanya beberapa kali, tetapi Huang Jintian tidak berbicara, dan tinju kurusnya masih terkepal erat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Huang Jintian mengendur, dan dia menghela nafas berat, seperti yang diharapkan. Wang Quan gila. Bab 437 Jiwa Bela Diri Tulang Jahat. Melihat wajah Huang Jintian, Chen Xiang tahu bahwa Huang Jintian pasti tahu apa itu semangat bela diri. "Tuan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang jiwa bela diri itu?" tanya Chen Xiang. Jika dia tahu kelemahan jiwa bela diri itu, maka tekanannya tidak akan terlalu besar. Chen Xiang telah melihat metode cucu Sueren itu dengan matanya sendiri, dan dia juga sedikit takut. Kemudian Mo Tian baru saja tergores oleh kuku cakar itu, dan dia langsung menjadi pria paruh baya. Dia akan mendapatkan rambut kulit kepala hanya dengan memikirkannya. Jiwa bela diri itu disebut jiwa bela diri tulang jahat. Meskipun dia hanya ingin memadukannya di lengannya, saat kekuatannya meningkat dan dia kehilangan kendali atas jiwa bela diri tulang jahat, jiwa bela diri tulang jahat akan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia berubah menjadi kerangka besar dengan hanya kesadaran jahat. Huang Jintian mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak menyarankan Anda pergi ke kompetisi seni bela diri, Anda harus memikirkannya lagi." Chen Xiang berpikir sejenak dan melanjutkan bertanya, "Tuan,
Jiwa bela diri tulang jahat itu bagaimana bisa sampai di sini? Huang Jintian menghela nafas panjang. Ini sisa dari Perang Dunia 100.000 tahun yang lalu. Orang kuat di benua raja yang menangkap roh jahat, membunuh roh jahat, dan memperoleh roh bela diri ini. Saya pikir orang itu harus menjadi orang yang mendirikan kuil Shenwu. Ketika kekuatan kerajaan digunakan untuk pamer, kami semua menasihatinya untuk menghancurkannya, tetapi kami tidak melakukannya. Saya tidak berharap dia menggunakannya pada muridnya sendiri. Abstain. Chen Xiang sangat enggan, karena dia sudah mencapai titik ini, dan dia hanya kekurangan pertempuran terakhir sebelum dia bisa mendapatkan buah keberuntungan. Tuan, saya ingin mencobanya. Saya mengolah seni ilahi penekan setan dan mengolah tubuh emas penekan setan. Saya harus bisa menahan kejahatan semacam ini, kata Chen Xiang. Huang Jintian juga memikirkan level ini sebelumnya, dan dia mengangguk. Jika kamu dapat menahan diri, kamu sebaiknya menghancurkan roh bela diri tulang yang jahat itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bunuh saja murid besar Wang Quan. Tapi satu hal yang harus Anda perhatikan, jika Anda tidak berhasil, Anda harus melarikan diri. Saya pikir Anda harus bisa melakukannya. Chen Xiang dapat menggunakan kekuatan Long Shui, dan dia merasa bahwa dia harus dapat mematahkannya melalui pusaran kematian Sun Sueren. Tuan, apakah Anda tahu apa hadiah misterius terakhir itu? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya membiarkanmu memasuki King Profound Realm. Adapun apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar seorang lelaki tua dari ras darah biru mengatakannya. Itu adalah kakek dari Lanlan yang kamu sebutkan. Aku tidak berharap dia mati. Seharusnya Dujie mati. Huang Jintian menghela nafas lagi. Raja Realm mendalam. Chen Xiang sedikit terkejut. Yah, tidak semua orang bisa masuk, bahkan raksasa yang kuat di benua raja. Jadi di dalam sangat misterius, jika kamu bisa masuk. Hehe, itu akan membuat Aula Shenwu kehilangan muka, karena raja mereka tidak ada penduduk setempat di daratan masuk, jadi orang luar bisa pergi. Chen Xiang lebih menantikan King Profound Realm. Karena waktu terbatas, setelah Chen Xiang mengajukan beberapa pertanyaan, dia pergi dengan tergesa-gesa. Sekarang dia sudah tahu asal-usul jiwa bela diri, tetapi itu tidak berguna. Sekarang dia hanya berharap vitalitas penekan sihir dapat menahan tulang jahat Sun Sueren. Kekuatan. Setelah keluar dari area terlarang, Chen Xiang kembali ke halaman Raja Taidan dan beristirahat selama sehari. Dia juga sedikit lelah setelah kompetisi seni bela diri dengan Lanlan. Jika dia menggunakan kekuatannya saat ini untuk memadatkan kekuatan naga, dia akan mengkonsumsinya dengan sangat cepat. Dia menggunakan setelah Long Li mengalahkan Lanlan, sebagian besar energi aslinya dikonsumsi. Jika bukan karena lawannya adalah Lanlan, Chen Xiang tidak akan berani menyerang begitu keras dari awal. Masih ada 1 hari sebelum final, setelah melihat kekuatan Sun Sueren, banyak orang tidak terlalu percaya pada Chen Xiang, karena kekuatan Motian juga sangat kuat, dan dia terpaksa meledakkan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Banyak orang mengira itu Chen Xiang itu lebih baik dari Motian. Chen Xiang dan Gu Dongchen datang ke benua raja. Dia baru saja tiba ketika dia melihat Wu Kaiming muncul di depannya dengan ekspresi serius. Gadis kecil Lanlan terluka parah, kata Wu Kaiming. Di mana dia sekarang? Chen Xiang bertanya dengan cemberut. Kekuatan Lanlan sangat kuat, meskipun dia terluka olehnya selama kompetisi hari itu, tetapi Ganoderma nerakanya telah membuat Lanlan pulih dengan cepat. Saya menyerahkannya kepada Liu Menger dan Hua Xiangyue. Hua Xiangyue memberinya pil, tetapi dia masih tidak sadarkan diri, kata Wu Kaiming. Chen Xiang dan Gu Dongchen mengikuti Wu Kaiming ke sebuah gedung. Liu Menger dan Hua Xiangyue masing-masing memegang pergelangan tangan Lanlan, menyembuhkan Lanlan dengan energi sejati.
Lanlan sedang berbaring di atas pakaian, wajah kecil yang lucu itu seputih orang mati. Chen Xiang dapat merasakan bahwa kekuatan hidup di tubuh Lanlan sangat lemah. Sun Sueren melakukannya, kata Chen Xiang dengan suara yang dalam, hatinya penuh amarah, karena dia menduga Sun Sueren menyerang Lanlan untuk memaksanya bertanya tentang asal-usul hati iblis Lanlan. Wang Quan mungkin tidak percaya Lanlan, itu sebabnya dia membiarkannya San Sui menanggung kekejaman itu. Luka fisiknya tidak lagi menjadi masalah serius, tetapi kekuatan hidupnya terus melemah. Jika jiwanya tidak mendapatkan kekuatan hidup, ia akan meninggalkan tubuhnya. Anda harus memikirkan cara. Hua Xiangyue melihat wajah tenang yang menakutkan itu Chen Xiang, mengetahui bahwa Chen Xiang marah, berkata dengan tergesa-gesa. Chen Xiang mengeluarkan botol batu giok dan meminta Liu Meng'er untuk membuka mulut kecil Lanlan, lalu menjatuhkan setetes kristal kuning keemasan. Ini adalah air liur naga emas, yang mengandung banyak energi kehidupan. Inilah yang Su Meiyao dan Bai Yoyo memintanya melakukannya. Air liur naga emas memasuki mulut Lanlan, dan kulit Lanlan segera membaik, mendapatkan kembali sedikit kemerahan, tetapi segera mulai kehilangan vitalitasnya. Beri dia setetes lagi, Guru Gu, Tetua Wu, tolong bantu aku. Ada banyak energi mati di tubuh gadis kecil ini, yang dengan gila-gilaan melahap energi kehidupan. Hanya dengan memaksa keluar masa energi mati itu gadis kecil ini bisa menjadi diselamatkan, kata Hua Xiangyue. Gu Dongchen dan Wu Kaiming mengangguk. Mereka semua bisa melihat bahwa Chen Xiang dan Lanlan memiliki hubungan yang baik. Liu Meng'er mengangkat tubuh halus Lanlan dan membalikkan punggung Lanlan ke Wu Kaiming dan Gu Dongchen. Gu Dongchen dan Wu Kaiming menempelkan telapak tangan mereka di punggung Lanlan, sementara Hua Xiangyue dan Liu Meng'er menggunakan telapak tangan Jade Clamping Lanlan. Mulai! Hua Xiangyue berbisik. Keempat pembangkit tenaga tingkat nirvana bekerja pada saat yang sama, menuangkan energi sejati mereka ke dalam tubuh Lanlan, membuang energi mati, dan kemudian memaksanya keluar dari tubuh Lanlan. Chen Xiang hanya melihat bahwa tubuh Lanlan memancarkan udara hitam, dan Lanlan juga mengerang kesakitan. Sekarang keempat raksasa itu menuangkan energi dan kesadaran sejati ke dalam tubuhnya, tidak mungkin untuk tidak merasakan sakit, tapi dia itu juga berkah tersembunyi, meridian dalam tubuh menjadi lebih tebal dan lebih keras. Dan banyak meridian kecil juga terbuka. Baik. Liu Meng'er menghela nafas lega, membiarkan Lanlan berbaring di tempat tidur. Beri dia setetes lagi, Liu Meng'er berkata kepada Chen Xiang. Chen Xiang memiliki banyak air liur naga emas, dia pasti tidak akan pelit, tetapi cairan emas ini membuat empat pembangkit tenaga alam nirvana iri lagi. Mereka semua tahu bahwa cairan ini adalah harta karun, satu tetes dapat membuat orang yang sekarat pulih. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ini adalah air liur khusus Chen Xiang, yang dipadatkan di mulutnya melalui keterampilan magis Chen Xiang. Chen Xiang, keterampilan jahat Sun Sueren sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Liu Meng'er memperingatkan, meskipun dia ingin membujuk Chen Xiang untuk menyerah, tetapi dia tahu Chen Xiang, jika Chen Xiang mengira dia bisa menang, bagaimana dia bisa membujuknya? Wu Kaiming melihat mata indah Liu Meng'er penuh perhatian dan kekhawatiran, dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan antara Liu Meng'er dan Chen Xiang tidak biasa. Bab 438 Raja Iblis Tulang Jahat. Sejak Liu Meng'er berhasil melewati malapetaka ketujuh nirvana, dia tidak lagi menghindari Chen Xiang, tetapi Chen Xiang terlalu sibuk selama periode ini, dan tidak punya waktu untuk menemukannya. Lanlan segera bangun. Dia melihat Chen Xiang dan yang lainnya mengelilinginya, dan segera mengerti bahwa hidupnya diselamatkan oleh sekelompok orang ini. Meskipun dia dalam keadaan koma sekarang, dia memiliki kesadaran yang lemah. Dia bisa merasakan empat energi sejati yang sangat kuat mengalir di tubuhnya. Keluarga Lan Anda benar-benar serius, biarkan Anda berlarian seperti gadis kecil. Dan saya telah mencari begitu lama, tetapi saya tidak dapat menemukan keluarga Lan Anda,
Wu Kaiming menghela nafas lega. Lanlan tersenyum sedikit dan berkata dengan lemah, "Terima kasih semuanya." Hua Xiangyue menyentuh pipi Lanlan dan berkata dengan senyum centil, "Ini semua berkat bajingan ini, jika tidak, hidupmu akan hilang sejak lama." Liu dia sedikit cemburu di hatinya, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dan Lanlan hanyalah teman. "Sun Sueren yang menyerangmu, kan?" Chen Xiang bertanya dengan tenang. Lanlan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak melihat siapapun. Saya tertusuk oleh sesuatu, dan kemudian saya merasa bahwa saya akan mati." Pada saat itu, seseorang bertanya kepada saya di mana hati iblis itu. "Datang dari..." Karena ada banyak kejahatan di sana, saya baru saja lewat, jadi saya pergi untuk melihat-lihat, tetapi pada saat itu saya hanya melihat gadis kecil ini tergeletak di tanah. Orang yang bisa bertindak begitu berani di kota raja harus disalahpahami oleh Sun Sueren, dan metode serangan semacam itu juga sangat mirip dengannya, kata Wu Kaiming. Hati iblis itu diberikan kepada Lanlan oleh Chen Xiang, itu sebabnya Lanlan diserang oleh Sun Sueren dan hampir mati. Ini membuat Chen Xiang marah sampai batas tertentu, tetapi dia sangat tenang di permukaan. Hua Xiangyue berkata, "Chen Xiang, sejujurnya, Meng Er dan saya tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menghadapi serangan Sun Sueren itu. Jika Sun Sueren memiliki kekuatan kami, saya pikir kami hanya dapat melarikan diri. Jika Anda pergi ke lawan dia, itu akan sangat berbahaya." Chen Xiang berkata dengan ringan, "Dia tidak dapat mencapai kekuatanmu. Sejak dia pertama kali bergabung dengan jiwa bela diri tulang jahat, dia ditakdirkan untuk tidak mencapai nirvana." Jiwa bela diri tulang jahat? Sepertinya aku pernah mendengar orang tuaku menyebutkan bahwa itu ditinggalkan oleh seorang pria bernama Raja Iblis Tulang Jahat dalam Perang Tiga Alam 100.000 tahun yang lalu. Daging dan darah telah dilatih menjadi tulang yang kuat, sehingga saya memiliki tubuh yang abadi. Liu Meng Er berkata dengan heran. Chen Xiang mengangguk, "Saya memiliki rasa proporsi saya sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saudari Lan, Anda harus istirahat dengan baik." Melihat Chen Xiang pergi, Hua Xiangyue mendengus pelan. Anak ini tidak mendengarkan untuk nasihat. Ini menyia-nyiakan hatiku. Wu Kaiming dan Gu Dongchen agak sulit untuk dipahami ketika mereka melihat Hua Xiangyue menatap mata aneh Chen Xiang. Mengapa Hua Xiangyue dan Liu Meng Er, seorang wanita berpangkat tinggi, akan melakukannya hubungan yang ambigu dengan Chen Xiang? Chen Xiang kembali ke kediamannya sendiri. Dia memejamkan mata di kamar dan mengistirahatkan pikirannya. Bersiap-siap, dia akan mengadakan kompetisi seni bela diri dengan Sun Sueren besok. Itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ternyata jiwa bela diri Raja Iblis Tulang Jahat? Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa jiwa bela diri orang ini akan turun, kata Sumeyao. Suara Bai Yoyo dingin dan serius. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Raja Iblis Tulang Jahat juga disebut Raja Iblis Mayat Hidup saat itu, jadi jiwa bela diri kemungkinan besar adalah jiwanya, dan dia masih memiliki banyak jika dia kemudian menggunakan akal ilahi untuk mempengaruhi orang yang memiliki jiwa bela diri ini. Mungkin dia bisa dibangkitkan lagi. Mendengar percakapan antara kedua wanita ini, Chen Xiang tidak bisa tenang lagi. Itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi iblis yang kuat dari 100.000 tahun yang lalu untuk dibangkitkan. Itu benar, jika kamu tidak bisa menahan godaan, jika kamu menggabungkan jiwa bela dirinya, itu akan dimakan oleh jiwa iblis tulang jahat dari waktu ke waktu, dan iblis tulang jahat akan dibangkitkan lagi. Dia adalah tumpukan tulang. Selama dia bisa menggunakan iblis tulang jahat dengan pekerjaan ini, kekuatannya bisa pulih kembali. Sumeyao menarik napas dalam-dalam. Chen Xiang berkata, "Jika saya kalah, orang-orang itu perlu bergabung untuk menghancurkan Sun Sueren, untuk menghilangkan masalah di masa depan selamanya." Keesokan harinya, di pagi hari, setelah Chen Xiang mandi,
dia berubah menjadi setelan ketat hitam dan datang tiba di alun-alun di dalam aula Shenwu, berjalan ke panggung kompetisi. Saat ini langit baru saja fajar, dan orang-orang yang datang untuk menonton pertempuran datang satu demi satu. Saat matahari terbit, semakin banyak orang di alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit dari benua lain. Ada juga banyak prajurit dari benua raja. Ini adalah pertempuran yang mengasyikkan. Chen Xiang adalah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam bela diri spiritual, tetapi Sun Sueren sudah menjadi seorang seniman bela diri di alam bela diri spiritual, dan itu masih di tahap tengah. Chen Xiang hanya pada tahap awal, dan kekuatannya adalah satu tingkat di belakang ketika Sun Sueren dan Mo Tian berkompetisi sebelumnya. Seni bela diri menakutkan yang ditampilkan membuat orang merasa bahwa dia lebih kuat dari Chen Xiang. Chen Xiang melihat Mo Tian. Dia, Wu Kaiming, Gu Dongchen dan seorang lelaki tua berdiri di atas paviliun yang jauh. Ketika dia melihat mata Mo Tian yang cerah, dia diam-diam bahagia, karena situasi Mo Tian tidak serius. Pikirnya sangat buruk, dan Mo Tian terlihat lebih muda saat ini. Di paviliun lain, Hua Xiangyue, Liu Meng'er, dan Lan Lan berdiri di ambang jendela. Chen Xiang mengamati banyak paviliun di kejauhan, dan dia bisa melihat banyak wajah yang dikenalnya, seperti Lan Shan, Qin Zijun dari Cahaya Suci Sekte, Xiao Xianhai Xiao Ziliang dari Pulau Lianhua, Lian Yingxiao dari Pulau Lianhua. Sun Sueren baru saja tiba saat ini, dia mengikuti Wang Quan, dengan senyum kaku di wajahnya yang mati, dan mata abu-abunya yang mati ada juga kilatan kegembiraan di matanya, dan dia tampak penuh percaya diri. Wang Quan bahkan lebih tersenyum, karena dia merasa bahwa setelah Chen Xiang berdiri di atas panggung, dia meminta kematiannya sendiri, dia sudah mati, dia membenci Huang Jintian, jadi dia sangat ingin membunuh murid kebanggaan Huang Jintian. Huang Jintian tidak bisa berkata apa-apa ketika dia terbunuh dalam kontes seni bela diri, jadi dia tidak takut. Terlebih lagi, Chen Xiang telah memprovokasi dia beberapa kali sebelumnya dan membuatnya kehilangan muka. Dia menahannya begitu lama hanya untuk menunggu hari ini datang. Apakah kamu melakukannya pada Lan Lan? Chen Xiang bertanya dengan dingin saat melihat Sun Sueren berjalan ke atas panggung. Benar, dia sudah mati. Sun Sueren berkata dengan suara kaku, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. HMPH, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Chen Xiang melihat ke sebuah paviliun di kejauhan, Sun Sueren juga melihat ke atas, dan segera melihat Lan Lan dengan dua wanita cantik yang dewasa dan menawan. Sun Sueren segera mengepalkan tinjunya, aku harus membiarkannya mati. Semua orang yang telah bertarung melawanku akan mati, dan Mo Tian tidak terkecuali, hanya masalah waktu saja. Chen Xiang mencibir, kalian berdua junior dan junior. Menggunakan untuk berbicara begitu banyak, tetapi pada akhirnya mereka semua mati. Wang Quan gemetar ketika mendengar kata-kata Chen Xiang, dan segera merong sepanjang hari, mulai. Bab 439 Melawan Iblis. Gu Dongchen, Wu Kaiming, Liu Meng'er dan Hua Xiangyue semuanya muncul di samping panggung kompetisi dengan kecepatan tercepat, dan bahkan Yingxiao dan Xiao Ziliang juga bergegas ke panggung kompetisi. Grup di Lanshan telah menerima bantuan dari Chen Xiang dan menerima warisan dari nenek moyang mereka. Raksasa daratan juga datang ke tahap kompetisi, karena mereka merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari raungan raja. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Wang Quan marah, mereka tidak bisa membiarkan Wang Quan menyerang Chen Xiang. Lan Lan juga dibawa oleh Hua Xiangyue. Lan Lan memandang Sun Sueren dari jarak dekat dan bersenandung, ini orangnya. Saya ingat aura di tubuhnya, dan dia berkomplot melawan saya. Ketika saya kembali, saya harus meminta klan saya untuk membantu saya. Carilah keadilan. Meskipun kompetisi seni bela diri dimulai, Sun Sueren tidak langsung menyerang, tetapi menatap Wang Quan, dan melihat Wang Quan yang marah mengangguk padanya. Mati! Suara dingin Sun Sueren datang, pusaran kematian muncul di bawah kakinya,
dan pada saat yang sama menghisap Chen Xiang, tangan kirinya bergetar, dan lengan tulang putih besar muncul yang menyeramkan. Cakar muncul lagi, tapi kali ini ada jejak kabut hitam yang mengalir di dalam cakar tulang raksasa. Udara mati juga lebih intens, membuat orang merasa tercekik. Chen Xiang tidak tahu bagaimana menghadapi hisapan pusaran kematian ini sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mengalaminya sendiri, dan dia memiliki solusi segera. Karena pusaran kematian ini menyerap energi, Chen Xiang memiliki banyak energi sejati di dalam tubuhnya, energinya sangat besar. Bisa dirasakan dari nafas yang dikeluarkan oleh pusaran maut, sehingga akan tersedot masuk. Sekarang selama dia mengisolasi energinya sendiri dan tidak merasakan pusaran kematian, Chen Xiang tidak akan berada di bawah kekuasaan pusaran ini, dan dapat dengan fleksibel menghindari cakar tulang raksasa yang menakutkan. Mana? Energi aneh ini sekali lagi membantu Chen Xiang mengatasi kesulitan. Dia membungkus tubuhnya dengan mana, menghalangi hisapan kuat pusaran kematian. Pergi ke neraka! Sun Sueren menyeringai jahat dan mengulurkan cakar raksasanya seperti kilat. Pada saat itu, semua orang mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Liu Meng'er, Gu Dongchen dan orang lain yang peduli dengan pikiran Chen Xiang tiba-tiba menjadi kosong. Mereka mengira kepala Chen Xiang akan ditangkap oleh cakar raksasa itu, dan kemudian kekuatan hidupnya akan dimakan. Dalam waktu singkat, semua orang sepertinya memikirkan banyak hal di benak mereka seolah-olah sudah lama sekali. Sun Sueren terus tertawa terbahak-bahak, cakarnya mengandung energi jahat yang sangat kuat, dan ketika hendak menangkap Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Senyum Sun Sueren tiba-tiba membeku, seolah memakan lalat, dan semua orang berteriak kaget saat Chen Xiang menghilang, dan pada saat yang sama menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin? Kamu bisa lolos dari pusaran kematianku? Sun Sueren menoleh dengan keras, hanya untuk melihat Chen Xiang berdiri di belakangnya. Pusaran hitam di bawah kaki Sun Sueren berputar lebih cepat, tapi Chen Xiang berdiri di sana, menatapnya dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa Chen Xiang mematahkan pusaran kematian Sun Sueren, Liu Meng'er menghela nafas lega. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Xiang tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melompat dari panggung dan mengaku kalah. Wang Quan semakin membencinya, melihat bahwa Sun Sueren akan berhasil, tetapi Chen Xiang mengelak tepat pada waktunya. Sun Sueren bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Dia sangat percaya diri dengan pusaran kematiannya. Wang Quan pernah mengatakan kepadanya bahwa sama sekali tidak ada orang di level yang sama yang bisa menyingkirkannya, dan Chen Xiang satu level lebih lemah darinya. Meski begitu, Sun Sueren dengan cepat menjadi tenang, dengan cepat mengayunkan lengan tulangnya yang besar, dan memukul Chen Xiang. Sekarang tangan tulang putih raksasa Sun Sueren adalah senjata yang sangat kuat, kebal, belum lagi Chen Xiang tidak dapat menggunakan senjata sekarang, jadi dalam hal ini, dia lebih unggul. Apakah kamu berani menyentuh lenganku? Haha, aku jamin selama kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Melihat Chen Xiang mengelak sepanjang waktu, Sun Sueren tertawa gila. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Sun Sueren, yang biasanya terlihat seperti orang mati, akan tertawa terbahak-bahak sekarang, dan tulang tangan raksasanya sangat cepat, dan kecepatan serangannya sangat cepat, membuatnya sangat sulit untuk menghindar. Kecepatan Sun Sueren sangat cepat, meski arena pertandingannya tidak kecil, namun ruangnya masih terbatas, sehingga Chen Xiang hanya bisa terbang bolak-balik di arena pertandingan. Apa gunanya kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak suka bertarung dengan orang lain dengan kekuatan besar saat kamu dalam seni bela diri? Kamu selalu bisa membuat banyak suara, tapi sekarang kamu seperti kura-kura. San Sue tersenyum tegas, dia mendorong Chen Xiang, membuat Chen Xiang melawan, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membiarkan cakarnya menyentuh Chen Xiang. Tentu saja Chen Xiang tidak akan mengelak sepanjang waktu. Jika tidak kontes ini akan benar-benar tidak berarti, dia baru saja melakukan percobaan. Ketika Sun Sueren menyerangnya,
dia akan melepaskan energi kematian yang menakutkan. Chen Xiang diam-diam menghirup energi kematian yang lemah ke dalam tubuhnya barusan, dan kemudian menggunakan energi penekan untuk menyerang energi kematian yang lemah itu. Pada upaya pertama, dia berhasil menggunakan energi penekan untuk menghancurkan energi mati, tetapi untuk lebih yakin bahwa energi penekan itu efektif, dia menyerap lebih banyak energi mati, sehingga butuh sedikit waktu. Tentu saja, dia menghirup energi jahat itu ke dalam tubuhnya dan membungkusnya dengan mana untuk mencegah energi menyebar. Setelah terlalu banyak memadat, dia mencoba melenyapkannya dengan energi penekan iblis. Ini efektif, tapi tidak seperti berurusan dengan monster jahat. Chen Xiang sangat gembira. Meski begitu, itu memberinya peluang besar untuk menang. Ketika dia menggunakan energi penekan iblis untuk menghadapi roh jahat, itu seperti menggunakan api yang berkobar untuk membakar pilar lilin, dan dia dapat dengan mudah melelehkan roh jahat itu. Semburan udara hitam tiba-tiba muncul dari tangan tulang putih raksasa Sun Sueren. Aura jahat yang kuat itu membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening, karena itu sangat jahat. Tangan tulang raksasa itu seperti pisau besar, menebas ke arah Chen Xiang dengan ganas, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. HMPH. Chen Xiang mendengus, semburan cahaya keemasan meluap dari telapak tangannya, dan dia langsung meraih pergelangan tangan tulang raksasa itu. Tangkapan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua tahu betul betapa kuatnya tulang tangan raksasa itu seperti alat yang digunakan oleh iblis untuk memanen kehidupan. Siapapun yang menyentuhnya akan mati, tetapi Chen Xiang berani menangkapnya sekarang. Bahkan Sun Sueren sendiri terkejut. Chen Xiang memanfaatkan ini untuk menarik dengan kuat, berbalik dengan tiba-tiba, meraih pergelangan tangan Sun Sueren, dan membantingnya ke bahunya, membanting Sun Sueren ke tanah dengan keras. Sun Sueren, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Chen Xiang mencibir, lalu meraung, dan melihat semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan api yang berkobar menyala di luar cahaya keemasan. Dengan energi putih di dalamnya, Chen Xiang sekarang menggabungkan kekuatan naga, api langit dan vitalitas penekan iblis terkuat bersama-sama untuk membentuk kekuatan yang menakutkan. Lalu dia meraih tangan tulang raksasa Sun Sueren dengan kedua tangan dan memutarnya dengan keras. Semua orang hanya mendengar dengan sekali klik. Tangan tulang raksasa itu terpisah dari bahu Sun Sueren. Tangan raksasa tulang kebanggaan Sun Sueren dirobek oleh Chen Xiang secara tiba-tiba. Semua orang tercengang melihat tangan tulang putih raksasa yang dipegang Chen Xiang. Bab 440 Kebangkitan Raja Iblis. Hal yang paling kuat tentang Sun Sueren adalah tangan tulang putih raksasanya, tapi sekarang dirobek oleh Chen Xiang, dan dia juga terluka parah. Sekarang tampaknya hasilnya sangat jelas. Tidak ada yang mengira pembalikan tiba-tiba seperti itu. Karena keadaan nirwana itu telah dibahas bersama sebelumnya, sulit bagi Chen Xiang untuk menghadapi kekuatan jahat itu, tetapi Chen Xiang memberitahu semua orang dengan fakta bahwa kekuatan jahat itu tidak mengancamnya sama sekali. Sun Sueren sedang berjuang di tanah, wajahnya penuh rasa sakit, dan ada darah hitam di bagian lengan yang terputus, yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Dan hal yang paling aneh adalah tidak ada darah di tangan terputus yang dipegang Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang merobek lengan Sun Sueren, dia tidak bisa bahagia karena dia bisa merasakan kekuatan jahat yang datang dari lengan itu, menyerang tubuhnya dengan liar, ingin menduduki tubuhnya. Setelah tangan tulang raksasa itu robek, itu seharusnya berubah menjadi lengan darah dan daging yang normal, tapi sekarang tidak, dan itu berjuang dengan gila-gilaan, berusaha menyingkirkan Chen Xiang. Jika Chen Xiang tidak menggunakan vitalitas penekan iblis dalam jumlah besar untuk melawan kekuatan jahat yang menyerang tubuhnya, dia akan dikalahkan oleh tangan raksasa tulang jahat itu sejak lama. Melihat Sun Sueren yang berguling dan melolong di tanah, Chen Xiang perlahan menjauh darinya, karena dia merasa lengan itu mempengaruhi semangat Sun Sueren. Dia tahu bahwa ada jiwa jahat kuno di tangan tulang raksasa, yang ditinggalkan oleh iblis besar yang disebut Raja Iblis Tulang Jahat,
dan itu mungkin akan dibangkitkan, dan sekarang dia semakin percaya padanya. Tiba-tiba, semburan energi hitam meletus dari tulang tangan raksasa, dan energi kekerasan meledak, menyebabkan Chen Xiang memuntahkan seteguk darah. Chen Xiang tidak punya pilihan selain melepaskan tulang tangan raksasa itu. Semua orang bahkan lebih ngeri, karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa lengan yang dirobek oleh Chen Xiang kembali ke tubuh Sun Sueren dan menyatu dengan cepat. Sun Sueren berdiri dengan penuh keringat, wajahnya yang mati sangat ganas, dan dia menatap Chen Xiang dengan kejam, membuat Chen Xiang merasa seperti sedang diawasi oleh setan. Sun Sueren memandangi cakar tulang raksasanya yang hilang dan pulih, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa jahat membuat semua orang merasa ketakutan, dan wajah para prajurit di Nirwana di sekitarnya juga serius, karena Sun Sueren ini sangat serius. Jahat, dan dia awalnya adalah orang yang berada di jalan yang benar. Seorang pejuang garis keturunan tinggi dan murid Wang Quan yang hebat, setelah menggabungkan roh bela diri yang menakutkan dan jahat ini, kekuatannya tentu saja akan sangat kuat. Pada saat ini, Chen Xiang juga telah melihat betapa kuatnya roh bela diri tulang yang jahat ini. Dan apa yang dikhawatirkan Chen Xiang bukanlah ini, tetapi jiwa iblis kuno yang tersembunyi di dalam jiwa bela diri. Kamu hampir menghancurkan perbuatan baikku, tetapi karena kamu juga aku bisa bangun, haha. Suara Sun Sueren berubah menjadi sangat serak, suaranya sangat dalam dan menakutkan. Mendengar kalimat ini, wajah Chen Xiang tiba-tiba berubah, dan dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia tidak menyangka Raja Iblis Tulang Jahat akan berhasil merebut tubuh Sun Sueren dan menghidupkannya kembali. Ini masalah besar, kata Bai Yoyo dengan suara serius. Apakah kamu membutuhkan kekuatanku? Long Sui bertanya. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan jahat dari Raja Iblis Tulang yang jahat itu. Chen Xiang menarik napas sedikit dan berkata, tidak untuk saat ini. Sun Sueren telah meninggal, tetapi jiwanya telah ditelan oleh Raja Iblis Tulang yang jahat. Jangan kaget, aku masih Sun Sueren, tapi aku Sun Sueren yang baru. Sun Sueren tertawa menyeringai, hanya untuk melihat lengannya yang lain tiba-tiba meledak, udara hitam memenuhi udara, dan tangan tulang raksasa muncul. Ini membuat semua orang terkesiap, karena Sun Sueren memiliki 2 cakar tulang raksasa saat ini. Wang Quan, yang awalnya kecewa dan marah, sekarang penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia dapat melihat ada yang tidak beres dengan Sun Sueren, dia berpikir bahwa tidak akan ada masalah besar. Selama dia bisa mengalahkan Chen Xiang dan mendapatkan yang pertama tempat, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Naga Tai Chi menundukkan kungfu. Aku akan melahap jiwamu dan mendapatkan keterampilan magis ini dari ingatanmu. Haha. Sun Sueren tertawa terbahak-bahak dan terbang menuju Chen Xiang. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Chen Xiang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Saat dia melihat Sun Sueren bergerak, dia mempersiapkan pertahanannya. Dia memadatkan sejumlah besar vitalitas penekan iblis dan menuangkannya ke dalam baju besi berlian basalnya. Menutupi tubuhnya, itu adalah hanya karena ada setelan baju di luar yang tidak akan terlihat oleh orang lain. Cakar tulang besar meraihnya, dan langsung menuju ke dada Chen Xiang. Chen Xiang melambaikan tangannya untuk memblokirnya, dan membiarkan sikunya mengenai cakar tulang. Semburan bunga api meletus. Armor berlian basaltnya sangat kuat. Biarkan Sun Sueren mundur beberapa langkah. Melihat wajah Sun Sueren menjadi gelap, Chen Xiang tahu bahwa vitalitas penekan iblisnya dapat menahan Sun Sueren. Iblis, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bangkit lagi? Kali ini aku akan membuatmu mati lebih teliti. Tinju Chen Xiang tiba-tiba bersinar dengan cahaya suci putih, yang merupakan campuran dari kekuatan naganya dan vitalitas penekan iblis. Chen Xiang membuat lompatan, dan semburan kemarahan meletus dari bawah kakinya, menyebabkan tubuhnya yang terbang membawa dampak kekerasan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dengan liar,
membentuk bayangan tinju, menghancurkan dengan luar biasa memaksa. Melihat momentumnya, Sun Sueren tampak hikmat, tetapi tinju itu telah mengenainya, jadi dia hanya bisa melindungi kepalanya dengan sepasang tangan raksasanya, agar kepalanya tidak menderita pukulan yang begitu keras. Dengan satu pukulan, seluruh arena seni bela diri bergetar hebat, tapi sekarang Chen Xiang meninju puluhan kali pada saat yang sama, dengan panik memukul lengan tulang putih yang kaku itu. Semua orang telah melihat bahwa Sun Sueren sedikit aneh, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda melihat dia tiba-tiba memiliki tulang tangan raksasa. Semua orang diam-diam mengkhawatirkan Chen Xiang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang masih kuat saat ini. Long Li dengan panik memukul tangan tulang raksasa Sun Sueren, membuat Sun Sueren tidak mungkin melawan. Kecepatan meninju Chen Xiang sangat cepat, ada puluhan pukulan di setiap saat, dan getaran yang ditimbulkan menyebabkan seluruh Shenwu Hall bergetar terus-menerus. Setiap kali suara gemuruh seperti itu meletus, akan ada ledakan gelombang udara yang bergejolak menyebar ke sekitarnya, mengenai pesona di atas platform kompetisi. Tanpa pesona itu, alun-alun ini akan dihancurkan ratusan kali. Bum bum bum. Tiba-tiba ada guntur yang menggelegar di kejauhan, langit yang awalnya biru tiba-tiba ditutupi oleh awan gelap yang bergulung, kilatan guntur dan kilat, tetapi Chen Xiang masih terus memukuli Sun Sueren dengan tinjunya yang keras, tidak membiarkannya Sun Sueren tidak dapat melakukan serangan balik. Sun Sueren hanya bisa bertahan sekarang, begitu dia lalai, kepalanya akan dipukul oleh Chen Xiang. Jika pukulan mengerikan itu datang, kepalanya pasti akan hancur berkeping-keping seperti tomat yang jatuh ke tanah. Chen Xiang tiba-tiba meraung, itu adalah raungan naga, dan pakaian di bagian atas tubuhnya tiba-tiba hancur, dan di tempat di mana lengan kirinya terhubung ke bahunya, ada semburan cahaya putih, itu adalah tato naga putih. Ini, apakah ini jiwa naga yang menyatu di lengannya? Kata seseorang dengan takjub. Langit diselimuti awan hitam dan sangat gelap, tetapi tato naga putih di lengan kiri Chen Xiang memancarkan cahaya, dan itu membawa aura energi yang sangat aneh. Aura itu kuno, berubah-ubah dan penuh kekuatan, sangat keras, itu membuat orang berpikir bahwa itu adalah naga yang hidup. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.